Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman netizen? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, sudah lama kita tidak membahas tentang Mbak Kumaila. Sekarang kita akan membahas tentang Kumaila Hakimah, tentang yang di salah satu wawancaranya dia mengatakan, percaya nggak sih kalau yang membaca Al-Quran Hafiz itu jasadnya akan utuh? Dia nggak percaya karena manusia akan tetap berhubungan dengan hukum alam, gitu katanya. Terus yang jadi pertanyaan besar, alam ini yang membuat siapa? Apakah alam dengan sendirinya muncul ataukah ada yang menciptakan? Ya inilah, katanya akan membusuk. Ya semua akan membusuk, saya yakin semua akan membusuk. Tapi hanya tertentu saja teman-teman netizen. Ya, tertentu saja, tidak semua jasad itu membusuk. Ada salah satu jasad yang tidak membusuk itu karena apa? Allah sendiri memberi wahyu kepada bumi untuk menjaga jasadnya orang-orang, salah satunya yang menghafal Quran, hafiz Quran ya, yang tentu saja menghafal serta mengamalkan. Karena zaman sekarang ini memang banyak teman-teman, zamannya ini zaman fitnah ya. Kita ini harus hati-hati menghadapi zaman sekarang ini. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Seperti kita menghadapi tuntutan ketika sidang. Tapi sidang manusia teman-teman, gak usah khawatir. Nanti ketika sidangnya Allah, itu gak ada lagi yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka, open mind. Baik teman-teman, kembali lagi ke si Kumaila Hakimah ya. Tampaknya Kumaila ini dites oleh Kohani dalam channel YouTube-nya Kohani ya. Dia sedang dites bersama seorang hafid juga. Nah ternyata minallah lagi, kembali ke Allah ya. Katanya seorang hafid setelah dites ternyata banyak yang salah. Nah itu tadi keajaiban Al-Quran. Allah itu memberi siapa yang dikehendaki. Memang Mbak Kumaila ini saya akui pintar teman-teman ya, tapi dia itu terlalu mendewakan logikanya, terlalu mendewakan nafsunya. Kalau akal yang sudah saya bahas kemarin ya, akal itu kalau dituruti cenderung sombong, merasa dia yang pintar. Nafsu kalau dituruti itu cenderung berbuat kemungkaran. Itu sudah hukum teman-teman. Makanya siapapun yang bisa mengolah akal dan nafsunya itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Saya ulang lagi ya, pasti bahagia. Enggak insya Allah lagi, pasti. Karena apa? Di Islam itu ada kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Kalimatnya bukan kami dengar, kami cek dulu kebenarannya, kalau benar kami beriman, kalau salah kami tidak beriman. Bukan gitu. Itu salah dan ngawur teman-teman. Memang kadang-kadang ada orang terlihat hebat, tapi aslinya BODO ya, BODO. Tapi aslinya kalimatnya gitu. Terlihat pintar, tapi tadi melempem seperti ampas. Yaitu tadi loh. Semua itu minallah, kesombongannya Allah, kesombongan manusia. Dan satu lagi yang harus kita lupa itu, mungkin setelah monolog dia sendiri berargumen, dia ini begini dengan sombongnya. Tapi ketika didatangkan dengan aslinya, dia langsung seperti kukuk lemes. Ya tadi loh, la haula wala quwata illa billah. Semua itu kekuatan dari Allah. Dikerjakannya untuk Allah dan kembali lagi untuk Allah. Jadi si Kumaila Hakimah ini beranggapan hukum alam itu berlaku untuk semua. Memang semua itu siapa? Semua yang mana? Apakah semua yang beriman begitu? Ya memang beriman, yang beriman juga akan membusuk. Tapi ada salah satu jasad. Kan sudah saya pernah bilang, di media sosial itu nggak kurang-kurang ya. Contoh, kalau Allah memberi contoh itu harusnya kita peka. Lewat beranda Facebook kita, lewat beranda Instagram kita, lewat beranda TikTok, ada penemuan jasad utuh, itu harusnya sadar, harusnya peka. Oh mungkin ini sindiran Allah buat kita, bahwa kita ini masih jauh dari Al-Quran.
Kita ini masih sering sekali melupakan Al-Quran. Mungkin dengan net berandak itu Allah mengingatkan kita, ayolah kita mendekat kepada Al-Quran. Mendekat. Masih ingat ya Gus Bahan cerita itu, salah satu surat yang bisa menyelamatkan yaitu surat Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jangankan bumi Mbak Kumaila, malaikat munkar nakir saja nggak bisa mendekat. Satu surat itu. Gimana kalau 114 surat? Kalau biasanya jasad itu diteror ketakutan oleh munkar nakir, tapi orang yang hafal surat Al-Mulk Tabarak ketika hafal itu gantian malaikat munkar nakir yang akan diteror. Itulah hebatnya Al-Quran. Oke, jika nggak percaya lagi, amalan surat Yasin. Surat Yasin itu dan Al-Waqi'ah itu saya pernah lihat di pengajiannya Gus Ikdam. Salah satu jamaahnya Gus Ikdam itu adalah nenek yang berusia 109 tahun. 100 ke atas pokoknya ya. Maaf kalau saya salah. Ketika ditanya Gus Ikdam mengapa masih kuat, salah satunya menghafalkan surat Yasin dan Al-Waqi'ah. Salah satunya itu. Mungkin yang lainnya bisa menjaga makanan, bisa menjaga gaya hidup. Tapi salah satunya tadi, kalau orang yang hafal Al-Quran itu berbicaranya akan lancar Mbak Kumaila, tidak akan berbelit-belit. Karena Allah sendiri yang akan menegakkan lidahnya kuat nanti ketika menghadapi malaikat munkar nakir. Tapi kalau kita hafal Al-Quran, khususan surat Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Yasin, itu yang menjawab sudah Al-Quran. Jadi kita tinggal diam gini, seakan-akan ada ajudan yang menjawab. Gitu Mbak Kumaila ya. Kalau Anda nggak percaya silakan, nggak apa-apa. Saya nggak ngurus. Itu bukan hak saya kok. Itu bukan juga urusan saya. Yang perlu saya perhatikan lagi yaitu jangan terlalu mendewakan otak. Jangan terlalu mendewakan akal. Karena akal itu ada batasnya. Kapan batasnya? Ketika manusia itu wafat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itulah akal. Bermegah-megahan. Dia kan berakal gitu. Bermegah-megahan sampai dia lupa akan masuk ke alam kubur. Sampai mulutnya kena tanah, baru dia sadar. Butuh syafaat, butuh pertolongan. Yang namanya orang mati itu butuh pertolongan, nggak butuh lagi dunia. Dunia itu untuk amal. Iya itu pun yang sadar kalau dunia ini untuk beramal. Tapi yang kasihan yang nggak beramal itu. Saya lihat Anda ini hafalannya cukup fasih, cukup fasih bacanya. Tapi tadi itu, ketika Allah mengendaki Al-Quran itu hilang dari diri kita, ya sudah. Hati-hati Mbak Kumaila, hati-hati untuk saya sendiri, pribadi, keluarga, masyarakat, saudara, teman-teman. Saya sendiri juga hati-hati menjaga. Kita ini sama-sama menjaga kok. Menjaga sampai iman Islam kita ini sampai diwafatkan iman Islam bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayolah sama-sama kita ini kembali lagi ke Al-Quran. Kasihan lo ibumu Mbak Kumalia, saya kasihan melihat ibumu kalau kamu berbicara seperti itu. Itu rasanya hancur. Sudah mendidik kamu untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal, tapi kamunya malah bilang begitu. Hukum alam nggak akan yang bisa dilakukan. Iya saya paham. Contohnya loh di Los Angeles Amerika itu loh, teknologi apa nggak bisa memadamkan api. Akhirnya gimana? Kalah kan? Yaitu tadilah hukum alam. Katanya hukum alam nggak bisa dikalahkan ya, semua orang pasti menerima. Tapi saya tanya lagi, kamu bisa makan minum karena siapa? Bisa berpikir karena siapa? Tahu kan orang kena stroke. Orang kena stroke itu menurut saya kekuatannya sudah diambil oleh Allah. Dan salah satunya cara untuk menghadapi stroke itu adalah pasrah. Jangan melawan, apalagi durhaka kepada Sang Pencipta. Oke, mungkin itu dulu podcast saya teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.